Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Indra Aditya. Saya guru dari SDN Jelambar 08 Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Pertama, kita awali dari latar belakang. Budaya positif sekolah adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan di dalam kelas. Aksi nyata ini yang dilakukan oleh calon guru penggerak kelas adalah membuat keyakinan kelas agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan, agar peserta didik membuat karya dalam pembelajaran dapat bergerak aktif dan berpusat pada murid. Selanjutnya ada tujuan aksi nyata. Yang 1, menerapkan budaya positif sehingga dapat menumbuhkan nilai kebajikan pada siswa menjadi tanggung jawab, gotong royong, disiplin, saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua, mewujudkan murid profil pelajaran Pancasila sesuai dengan visi sekolah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada tolak ukur. Tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan juga untuk mengontrol kegiatan supaya tetap terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada lini masi yang akan dilakukan supaya tindakan aksi nyata menjadi lebih terarah. Dengan tujuan yang sudah dibuat, maka saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Satu, berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama seluruh warga sekolah. Melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat tentang konsep budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelasnya masing-masing. Memantau, refleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Gambaran aksi nyata. Saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa berhak memberikan pendapat masing-masing. Keyakinan kelas disepakati, ditandatangani, ditempel di kelas dan dilaksanakan bersama. Saya juga mengimbaskannya kepada rekan guru untuk menyusun keyakinan kelas sebagai penerapan budaya positif. Selanjutnya ada tantangan kegiatan. 1, masih ditemukannya beberapa siswa yang belum mengerti tentang keyakinan kelas, sehingga dalam kegiatan pembelajaran masih perlu bimbingan khusus dari guru. Yang kedua, tidak tersedia personil untuk mendokumentasikan kegiatan aksi nyata. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari rekan sejawat dikarenakan adanya perbedaan kepentingan. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tindakan. 1, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah atau memanfaatkan kekuatan dan ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melaksanakan budaya positif di ruang atau kolaborasi. Selanjutnya ada dokumentasi selama saya melakukan aksi nyata. Ya, terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu guru, marilah kita perhatikan yang akan diterangkan oleh Pak Dery Indra
Aditya, yaitu tentang pembelajaran diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa kita ambil hikmahnya dan dapat kita pergunakan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu guru bisa menerapkannya di kelas Bapak dan Ibu guru. Untuk itu, marilah kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Dery Indra Aditya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah bersedia berkumpul di sini pada siang hari ini dengan acara yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh rekan kita yaitu Bapak Dery Indra Aditya SPD dari SDN Jelambar 08. Sebelum memulai acara kita ada baiknya memulai dengan Bismillah. Sekali lagi mari kita mulai dengan Bismillah secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara ada kata sambutan dari rekan kami yaitu Bunda Dewi Asriani SPD. Bunda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibu, izinkan saya untuk memberikan kata sambutan di acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Pak Dery, di mana tugas yang nantinya akan dijabarkan oleh Pak Dery ini adalah pengimbasan dari guru penggerak. Nah, dari materi yang Pak Dery ikuti satu hari kemarin itu nanti akan diimbaskan oleh kita semuanya. Kira-kira budaya positif apa saja yang sudah kita jalani, yang sudah kita ada di sekolah ini. Semuanya insya Allah budaya positif. Nah, budaya positif ini yang harusnya kita tingkatkan lagi menjadi budaya-budaya positif yang lainnya dan nantinya akan menjadi praktik baik. Nah, praktik baiknya ini nantinya juga akan menjadikan praktik baik yang lebih banyak lagi sehingga sesuai dengan motto dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa sekolah itu adalah tempat anak-anak untuk bermain, mencari ilmu sehingga mereka merasa nyaman, merasa tenang. Dan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah untuk keselamatan dunia dan di akhirat. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan acara diseminasi budaya positif ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, bisa merubah image kita yang tadinya belum berubah menjadi lebih berubah lagi, terutama buat anak-anak kita. Ya, terima kasih. Itu saja dulu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Dewi atas kata sambutannya. Tanpa saya panjangkan lagi, marilah kita sambut sama-sama pembicara kami dari SDN 8 yaitu Pak Dery Indra Aditya SPD. Untuk Pak Dery, kami silakan. Terima kasih atas pengantar dari Sang Moderator dan sambutan yang telah disampaikan oleh Bunda Dewi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang penuh barokah ini.
sebetulnya saya belum guru penggerak, tetapi mendapat tugas pengibasan guru penggerak. Mudah-mudahan kita yang berada di sini mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Amin. Pada materi siang hari ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana atau diseminasi budaya positif. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya tidak bermaksud mengajarkan kepada Bapak Ibu Guru, karena di sini banyak sekali atau ada beberapa senior saya yang telah paham mungkin materi ini. Contoh ada Bunda Dewi, ada Ibu Iir yang sudah paham tentang budaya materi diseminasi budaya positif. Hanya saya sharing saja, dan mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, ataupun nanti ada kekeliruan dari saya bisa menjadi bahan koreksi kita bersama untuk menjadikan sekolah ini adalah tempat terbaik untuk peserta kita. Tanpa panjang lebar, yang pertama adalah perkenalkan, nama saya Dery Indra Aditya, saya guru mata pelajaran PGOK. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa sih budaya positif itu, atau budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini ada korelasinya dengan merdeka belajar. Ini sangat condong sekali terhadap mereka belajar, di mana ada kata yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada perubahan paradigma. Nah, ini paradigma itu bagaimana saat kita menghadapi kenyataan yang sangat-sangat kompleks, ya kan? Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, bagaimana kita motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima ada kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang telah mengikuti pelatihan pernah mendengar kata keyakinan kelas atau kesepakatan. Mungkin di sini cakupannya lebih dalam lagi dari kata kesepakatan kelas. Pertama, ada pertanyaan pemantik nih mengenai setuju atau tidak setuju. Di sini tidak ada kata benar atau salah, tapi hanya setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju? Tidak. Tidak. Yang setuju tidak apa-apa, ini tidak ada kata salah atau benar, ya, hanya setuju dan tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau setuju? Setuju. Ada juga yang tidak setuju. Nomor 4, seorang guru harus memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Setuju atau setuju? Setuju. Kelas kita harus memberikan jalan keluar, bukan hanya menyalahkan, tapi kita juga memberikan jalan keluar yang bagus tadi. Selanjutnya, ada sebuah kasus semacam, ya kalau kita bilang nih uji coba, di mana di dalam case ini ada uji coba. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Tugas rekan atau tugas si B
adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan sesudah itu, diskusi, kegiatan kembali, dan coba jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah Anda atau B menutup atau membuka kepala Anda? Mengapa alasan Anda atau B menutup membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nanti akan ada pembahasannya Bapak Ibu. Nah, dalam pembahasannya di sini yang memegang kontrol itu adalah si tangan atau kita sendiri. Yang memegang kontrol terhadap kepala tangan, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Ya. Contoh, si A membuka, si B menggoda. Bagaimanapun godaannya, bagaimanapun rayuannya, kalau si A tidak mau melepaskan, ya usahanya akan sia-sia. Sedangkan kalau si A dengan kesedarannya mau melepaskan tanpa ada godaan juga, tanpa rayuan, ya itu kembali lagi kepada kontrol kita. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Dewi, yang setidaknya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat menjadi lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Selanjutnya ada perubahan paradigma menurut teori kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, yang keempat, ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, siapa sesungguhnya yang bisa mengontrol? Stimulus atau respon teori kontrol, kita mencoba mengubah agar orang berpandang sama dengan kita. Menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, kalau menurut teori kontrol, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol peserta didik. Karena kontrolnya itu berdatang dari diri sendiri, itu kontrolnya menurut teori kontrol. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, menurut sekarang masuk mulai ke apa itu makna disiplin. Disiplin di
suatu lembaga sekolah sangat banyak ya. Bagaimana kita setiap hari melaksanakan disiplin, ayo disiplin. Nah di sini di slide ini atau di paparan ini akan dijelaskan apa itu disiplin, apa itu makna disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuai yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti perintah bapak ibu guru terhadap peserta didik. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi telah saya jelaskan ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Kalau bahasa sekarang mungkin otomatisasi ya, karena ada kata nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh jawab tanpa perintah orang lain, itu kan Bapak Ibu. Selanjutnya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifatnya sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jelas setiap person atau manusia mempunyai tujuan mulia, mempunyai cita-cita yang harus mereka realisasikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini berkaitan dengan Purmarlagi, terutama di sekolah di Lamban 08 alhamdulillah sudah mulai masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Mungkin dari 6 aspek profil pelajar Pancasila ya sudah mulai aplikasikan oleh anak-anak kita atau peserta didik kita ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada teori motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, termasuk ke dalam motivasi eksternal. Untuk menerima imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jelas ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, dan jelas ini ada kata menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini masuk terhadap motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Masuk sekarang mulai
Kebutuhan dasar manusia atau realitas kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki gambaran yang berbeda. Satu, kebutuhan dasar manusia itu mencakup kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kekuasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Saya juga berdasar dalam orang Yang kelima, ada posisi kontrol guru. Ini erat berkaitannya dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ini ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Di sini apabila Bapak Ibu termasuk ke dalam salah satunya, tidak dikatakan bersalah Bapak Ibu ya. Dimana satu nanti ada yang tipe penghukum. Nah nanti ada yang tipe penghukum. Yang kedua ada tipe pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada tipe yang teman atau friendly. Yang keempat ada tipe pemantau. Yang kelima ada tipe manajer. Ya, ini ada 5 posisi kontrol guru yang mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru ada salah satunya nanti yang merasa oh saya itu sebagai kayak tipe teman, atau enggak saya tipe pembuat rasa bersalah, atau enggak saya tipe penghukum. Ya ada. Apakah dari 5-5-nya ini dikatakan salah? Tidak. Ya. Ada juga tipe manajer. Menurut Bapak Ibu dari 5 ini mana yang paling baik? Menurut Bapak Ibu? Tipe? Ada yang bilang tipe berteman. Ada yang bilang tipe manajer. Ada tipe pemantau. Ya semuanya silakan kembali kepada Bapak Ibu ya. Nah tapi mungkin nanti di pembahasan dari 5 ini ada yang dikatakan yang menurutnya ideal, dan dari 5 ini ada yang lebih ideal. Nah, Bapak Ibu ini ada ilustrasinya dari kelima model tersebut. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya.
Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, itu Pak Ibu Guru ada gambaran dari video tersebut. Mungkin masuk ke mana ya Bapak Ibu Guru? Mungkin Pak Ibu nanti masuk ke tipe pembuat rasa bersalah. Nanti kamu begini biasanya kayak gitu. Pelan ngomongnya, tapi kadang-kadang anak berputik kalau itu. Kalau saya kan biasa di lapangan sini. Kamu nggak pakai olahraga udah, jadi itu olahraga. Saya seperti itu. Ada juga mungkin kayak Pak Eko lebih friendly, ya. Oke, lanjut ke Pak Ibu. Nah dari tadi ya, dari model yang tadi motivasi eksternal, maka dibagilah menjadi ada perilaku kontrol negatif atau identitas gagal. Yang kedua ada identitas berhasil atau sukses. Jadi mana ada tipe penghukum, guru berbuat, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kedua, membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam. Atau kalau tipe berteman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau tipe pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau tipe manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh untuk mengukur, kamu bilang rupanya, saya akan, contoh saya akan jemur. Nah, yang kedua, kamu sudah menyewakan ibu bapak, itu untuk tipe membuat rasa bersalah. Kalau tipe rasa bersalah itu lebih cenderung pelan tapi mendalam gitu. Kalau tipe teman, contohnya lakukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan, tapi lebih friendly ke anak-anak, lebih dekat biasanya kalau tipe berteman itu. Kalau tipe pemantau, apa konsekuensinya atau apa sanksinya? Biasanya mereka langsung membuat keputusan. Yang tipe manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini, hal tersebut kamu akan meyakininya, kamu akan memperbaiki. Itu tipe manajer. Hasilnya apa? Kalau tipe hukum, membentak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau tipe pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau tipe teman, ketergantungan. Ini kelemahannya ya Bapak Ibu. Kalau tipe pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Anak akan lihat kalau kita awasi. Kalau tipe manajer, menguatkan watak karakter. Ya kalau tipe penghukum, ya karena sering dihukum, anak berontak, Bapak Ibu undang. Nanti yang ada malah si anak itu benci ke kita. Kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau pura-pura kalau bahasa sekarangnya, atau bahasa gaulnya itu apa ya, kayak bersandiwara gitulah. Yang kalau tipe control diri manager itu menguatkan watak karakter. Ya nanti mudah-mudahan kita sebagai pengajar ya bisa menjadi atau mengarah ke arah tipe manajer. Menghukum ya kita tidak salah. Kita juga butuh orang-orang seperti itu.
Tapi nanti kita terus akan mengupdate diri, mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi seorang pengajar yang lebih ideal dan profesional. Selanjutnya ada materi keyakinan kelas. Jadi mungkin kalau saudara Pak Eko, Pak Ibnu, Miss Eti pernah kemarin kebetulan kita pernah pelatihan di JIS, pernah dibahas keyakinan kelas ini. Bahkan sekolah internasional aja yang notabene anak-anaknya orang ekspatriat, orang-orang bule, meyakini bahwa keyakinan kelas ini efektif untuk mengatur mereka. Jadi di keyakinan kelas kita tidak usah teriak-teriak lagi, kita tidak usah tidak perlu mengingatkan, karena peserta sudah dari awal meyakini, menyetujui rulesnya atau peraturannya yang mereka berbuat harus mereka lakukan. Jadi kita datang nggak usah teriak-teriak, mereka akan dengan sendirinya meyakini bahwa peraturan yang mereka sepakati itu harus dilaksanakan. Itu sekolah JIS loh. Jadi mungkin di sini juga alhamdulillah saya lihat di guru kelas 1 Miss Eti udah mulai anaknya menerapkan, di kelas 2 juga Miss Indah, kelas 2A dan B sudah mulai. Saya sering dengar juga kalau lagi di belakang Umi Ir, Pak Yudi, mungkin juga guru dan studinya Miss Suci itu saya sudah dengar. Alhamdulillah dikit-dikit kita sudah mulai menerapkan model keyakinan kelas. Jadi apa yang akan kita tidak usah teriak-teriak lagi, karena dari awal kita akan sepakati ini. Nah itu kita sudah mulai. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kapan dilaksanakannya? Biasanya di awal tahun ajaran. Jadi guru kelas biasanya yang akan membuat sebuah keyakinan kelas. Tapi guru bidang studi pun biasa saya suka dengan anak-anak suci juga sama, biar mereka ya kita udah tahu nih, kalau pelajaran bahasa Inggris, kalau pelajaran bahasa Jawa itu nggak perlu begini loh, nggak boleh, jadi kita udah paham. Gitu kan. Menurut teori dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau sudah diyakini, dia akan tersendirinya menjalankan tanpa ada unsur paksaan. Ini bedanya. Pembentukan keyakinan kelas, satu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang keempat, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curahan pendapat. Biasanya Bapak Ibu menggunakan post-it. Apa yang akan kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, silahkan pakai post-it. Menampung aspirasi peserta didik. Saya di Mas Eko kemarin sudah mulai pakai post-it ke depan. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ini. Yang terakhir ini kita memerlukan konsistensi, ya Bapak Ibu memerlukan konsistensi. Jangan sampai apa yang telah kita buat merasa kita puas, gitu untuk keyakinan kelas. Nah ini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini masuk ke materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini penting buat kita, ya, mengingatkan selalu peserta didik kita jangan bosan-bosan, jangan capek-capek. Melalui restitusi guru dapat satu, membantu
memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini teorinya sisi. Tahapan ketiga, restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Yang empat, kita menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Ini dari tahapan segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Satu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini. Kedua, kamu masih punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi suatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai ketua, sebagai kelas atau keluarga. Yang tiga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang empat, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu jadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Nanti peserta didik yang akan menempel pakai post-it di depan. Ya, materi tadi adalah materi terakhir. Bapak Ibu Guru, terima kasih telah mengikuti pengibasan budaya positif atau diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan menggurui Bapak Ibu, hanya bertukar pikiran saja, bertukar pengalaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nanti kita bisa sama-sama saling koreksi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita. Silakan, Miss. Sekali lagi tepuk tangannya untuk Pak Diri yang sudah menyampaikan paparannya sedemikian luar biasa ya. Tadi yang saya tangkap ada keyakinan kelas, kemudian ada tentang disiplin sebagai bagaimana kita mengontrol diri kita, karena siapa yang dapat mengontrol diri kita ya kita sendiri. Nah, untuk itulah kita menjadi disiplin. Kemudian ada kita sebagai guru, bagaimana peran kita pada peserta didik kita. Baiklah, sebelum acara kami akhiri, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu Guru telah bersedia hadir, berkenan hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Den ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ini sebagai seorang pendidik agar kedepannya peserta didik kita lebih baik lagi dari sebelumnya dan pembelajaran yang kita ajarkan menjadi lebih bermakna. Saya akhiri acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum. Dengan mengucap mohon maaf sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah. Telah berakhir sesi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berakhir sesi kita pada siang hari ini.